Silahkan. Mau pakai yang mana nih yang mau dijadikan host? Yang Ega warna hijau apa Ega warna oranye? ada warnanya Ustazah. Ya udah, yang open cam apa yang Ega yang warna biru. Yang ini, yang tidak open open, cam. yang nggak open cam, Ya. yang off ya? Oke, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Kok الرحمن auzubillah sih? Kok tiba-tiba auzubillah? Assalamualaikum teman-teman. Oh, berdoa enggak ya Ustazah? Ih, kan langsung aja langsung. Aku kaget Oh, kok jadi kayak mau mujawab sih. maaf Ustazah. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ih bagus. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal. Itu matamu lihat ke mana? Ke kamera Ustazah. Enggak. Coba. Oh, mungkin gara-gara landscape ya. Sebentar Ustazah, kita putar dulu. Aku rasanya kok Kayaknya nggak dikasih gara-gara perhatian. landscape. Nah, Iya, gitu dong. Jadi kelihatan ini kalau enggak, kamu lihatnya ke sini nih. Assalamualaikum teman-teman. oh, Ustazah. Oke, lanjut. Teman-teman, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Mhm. mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, bagus. Berdoanya sangat ngademin ya, dipertahankan ya. Terus, Ya, teman-teman, di pertemuan yang sebelumnya, materi yang kita bahas yaitu, masih ingat teman-teman? ikhfa hakiki. Ya, ikhfa haqiqi.
Terima kasih, Kak Mastia sudah menjawab. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, Yang lain yaitu, atau yang berikutnya. Jangan melanjutkan yang selanjutnya. Itu double. oh ya, hari ini kita akan melanjutkan materi, hari ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu idgham mimi. Saya ulangi, mohon maaf, Hah? idgham lain. Ulang, Hari ulang. ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu idgham lain atau mutamatsilain. Oke, aku akan share screen ya, teman-teman. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya, teman-teman sudah pernah mendengar tentang idgham lain atau mutamatsilain? Baru dengar. Kamu Baru dengar. ngegedein mulu sampai 464%. Biar nulisnya sesuai garis, Ustazah. Iya, iya. Tapi sambil diomongin dong. Masa tiba-tiba, kok ini angka muter mulu sampai 400? Ya, teman-teman, kita lanjutkan ya. Ya. Makin kesini makin kocak ya. Aduh. Yuk. Idgham lain. Nah, jangan ditambal-tambal. Sekali tulis ya sekali aja. Terus Oh, Latin ya, E- Ustazah. Ega belajar nulis itu kalau mau judul jangan dari tengah, dari atas. Atau enggak sebelah kiri, kiri pojok. Dan tiba-tiba tengah nanti geser lagi. Padahal layarnya masih baru. Ya, kita lanjutkan ya, teman-teman. Ya, Idgham. coba belajar jangan diputus. Itu dek pendek amat sumbunya. Tarik. Oh. Aduh. Nah, itu Idgham. cakep banget. Masya Allah, bagus. Nah, ngomong-ngomong jangan diem-diem baik. Idgham lain. Ya, bagus. Idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Oke, nggak usah mengulang lagi. Itu idegom tulisannya idegam. Coba nggak usah menulis Idgham. ulang kata idegom kalau memang dirasa merepotkan. Langsung aja itu ngomongnya aja yang idegom artinya, tapi kita menulis yang alih bahasanya aja. Eh, Ustazah, boleh nggak dari judul tuh kita tarik panah ke bawah? Boleh, bebas. Makanya kenapa disebut WTGA? Karena ada garis, ada grafik, ada apa namanya analogi. Gak apa-apa, tarik aja. Kan pertanyaan itu sebenarnya sama dengan boleh nggak kita garis bawah judul itu lain? Iya, jadi gunakan aja bebas. Yang penting omongannya nggak boleh skip, nggak boleh langsung tiba-tiba masuk gitu, nggak. Ngomong dulu idgham artinya, jadi sambil kita bilang idgham artinya, kita sambil garis. Jadi jangan garis doang atau nulis doang kagak ada suaranya. Ini aku lagi ngomong dan nulis. Mempersingkat waktu, Ustazah. Ya udah, tapi diulanginya pura-pura nulis lagi ya, supaya antara omongan sama gerak tangan itu jalannya barengan. Teman-teman, Belum anak panah. idgham. Hilangin dulu anak panahnya. Nah, Idgham lain.
idgham itu artinya memasukkan. Ya, Sedangkan mislain itu artinya dua huruf yang sama. ya. Kenapa satunya lebih panjang? Padahal masih ada lapak. Takut ketemu, Ustazah. Kan nanti duanya kamu kecilin tulisanmu. Ini kan Oh, makin besar. Hurufnya jadi hufur lagi. Emang kufur nikmat. ya Allah. Aduh, kocak. Sedangkan mislain artinya dua huruf yang sama. Huruf hufur. Dua huruf yang sama. Ya, jangan dieja ya. Terus. Nah, sama yang dimaksud di sini apa, teman-teman? Maksudnya sama makhrajnya Jangan diem, dan jangan diem. juga sama sifatnya. Ya, makhraj itu KH, bukan makraj. Kenapa jadi lupa nulis, ya Allah? Sama makhrajnya Jangan diem. Geser Ustazah, saya lagi. merasa kayak dikejar. Sama makhrajnya dan juga sama sifatnya ya teman-teman. Iya, Contohnya apa? Contoh pada kata ya bagus. awazanuhum. Oke, Awazanuhum. bagus. Nah, ini kan awal awal mulanya, au ini kan sukun ya teman-teman. Mm-mm, Kemudian wawunya ini harokatnya fathah. mm-mm, Makanya karena dia ketemu dua huruf yang sama, yang pertama ini sukun, yang mm-mm, kedua ini dia berharokat, makanya waw yang pertama itu masuk secara sempurna ke huruf yang kedua. mm-mm, Makanya disebutnya idgham, memasukkan. mm. Cara baca yang benar, awazanuhum. Begitu Oke. teman-teman. Nah, Boleh tanya dari nggak? sini, ya boleh, Katia silahkan. Nah, kalau ini kan karena hurufnya sama ya. Jadi kita nggak bisa bedakan bunyi huruf pertama. Ada nggak kalau misalnya idgham mutamatsilain itu yang masih ada tuh sisa huruf pertama bunyinya? Jadi kalau tadi kan kata Kak Ega itu memasukkan dengan sempurna ke huruf kedua. Ada nggak Ya, yang dimasukkan dengan tidak sempurna? Atau kalau kita bohong nih, kita baca eh, ya karena hurufnya sama ini ya dibunyikan aja kayak kayak huruf dibacanya huruf yang pertama juga nggak apa-apa gitu kan nggak ketahuan gitu. Gimana menurut Kak Ega? Gimana jawabnya? ya Katia, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali teman-teman pertanyaan dari Katia. Nah, Nah, bagus. kalau misalnya kita bingung nih, apa bedanya ketika kita mengidghamkan atau kita pura-pura aja baca waw yang pertama, karena bunyinya kan hampir-hampir mirip. Mm-mm. Tapi teman-teman, sebetulnya itu kalau misalnya kita dengar dengan teliti, bunyinya itu beda. Kalau idgham, dia itu seperti ada nabernya. Awazanuhum. Kalau kita bacanya sukun biasa, bunyinya awazanuhum. Awazanuhum. Mm. Atau misalnya kalau idgham itu bisa juga dikatakan tasydid palsu. Benar nggak sih, Ustazah? Betul, 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 betul. Ya, tasydid palsu. Jadi, kalau tasydid
Dia kan masuknya secara sempurna ya, teman-teman. Contohnya atau contoh lain. Contohnya itu pada bacaan waqad dakholu. Waqad dakholu. Nah, Ya, kalau misalnya kita mau ngikutin huruf yang pertama, mengikuti, bukan ngikutin, mengikuti. nah kalau misalnya kita mau mengikuti huruf yang pertama, dibacanya seperti apa? Waqad dakholu. Nah, itu bedanya teman-teman. Kalau idgham, dia pasti bacanya ngikut ke huruf yang kedua. Wa qad dakhalu. Oh, Kalau kita gitu. ngikutin, mengikuti huruf yang pertama, hukumnya jadi qalqalah teman-teman, bukan idgham. Oh, Sampai di iya, iya. sini, Katia paham? Sampai di sini jangan Katia doang, kan yang Oh lain ya. juga mendengarkan. Sampai di sini teman-teman bisa memahami gitu. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahaminya. Bisa. Yeay, bagus penjelasannya. Aku mau kasih reaksi dulu. Aku mau kasih reaksi. Nah, roket, lope, lope. Terus, bagus, bagus, bagus. Makasih, Kayak gitu. Ustazah. Bagus, bagus. Kayak gitu ya. Kayaknya aku udah bisa nyari tambahan lembaga buat kamu pegang deh. Nanti ya, insya Allah kalau aku berhalangan hadir, Ibu nanti tolong hubungi badalnya ini ya namanya Ustazah Ega. Uhui. Siap-siap aja nanti. Ustazah, tapi ini persiapannya seminggu. Ntar pas masuk pas masuk kelas, ibunya nanya yang lain. Bu, kita pokoknya hari ini materi ini aja nggak boleh nanya materi lain. Iya, Ustazah. Bagus loh, Masya Allah. Aku seneng deh. Aku bangga banget sama progresnya Ega. Semoga terus meningkat ya Ega ya. Terima kasih sudah berjuang. Oke, sekarang lanjutkan dulu materinya. Apalagi, apa kamu Oke, cuma siap satu materi ya, ini? masih ada sedikit lagi, Ustazah. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, teman-teman, sampai di sini masih ada pertanyaan? Sejauh ini sih eh, masih dari yang apa yang ditulis jelas ya Kak. Tapi mau nanya lagi, ada nggak nama lain dari ide komit lain ini? Ya, terima kasih Katia atas pertanyaannya. Jangan Katia mulu dong, nama Sebelum- lain. Kayak audiensnya ceritanya kan bukan aku doang. Kak Mamas, atau Kalulu, Lestaluhu kan, Kaluhu, atau apa kek. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Kak siapa? Talu, Lestaluhu kan, Talu. Ya, terima kasih Kak Talu. Bagus sekali pertanyaannya. Miss lain, idgham miss lain, itu biasanya disebut juga idgham lain. Artinya sama, yaitu dua huruf yang sama. Hmm. Boleh kita sebutnya kembar. Boleh, Ya. boleh. Jadi nanti Ega Jadi, tuh ini bagus banget nih WTGA-nya nih, rapi banget. Memasukkan terus dua huruf yang sama makroj sama sifat. Boleh tuh ditambahin lagi di kata berikutnya kembar. Ya, jadi teman-teman, karena makhraj dan sifatnya ini sama, kedua huruf ini bisa dikatakan kembar. ya. Nah, terus bisa tuh diwarnain juga di dal dengan dal. Jangan cuma wawu dengan wawu doang. Supaya jelas kiri dan kanan. Nah, gitu. Itu bagus banget. Masya Allah. Ini dari 228%. Layarnya digedein. Kelihatan ya, Ustazah? Kelihatan dong. Iya, Kan kamu lagi nyari biar nulisnya di dalam garis. Nggak iya, Ustazah. mencong-mencong. Oke, bagus.
Lanjutkan sisa penjelasannya. Oke, karena belum ada pertanyaan lagi, aku deh pengen nanya ke teman-teman. Mm-mm. Kalau misalnya teman-teman ketemu sama bacaan seperti ini. Misalnya teman-teman bertemu dengan bacaan gitu. Bertemu dengan Misalnya, bacaan, bukan ketemu sama bacaan. ya, misalnya teman-teman bertemu dengan bacaan alladzi Heeh. yuwaswisu. Bagus. Alladzi yuwaswisu. Nah, di sini Itu ada huruf Yuwaswidu loh. yuwaswisu. Hurufnya kayak, Nah, ih, kagak jadi. Itu kok Yuwaswisu pakai wau lagi. oh iya ya. Dasar. Nah, Nah, yuwaswisu. Kalau menurut teman-teman, ini termasuk idgham lain coba atau per ada hukum bacaan yang lain? coba perhatikan harokatnya udah bener belum tuh coba. Oh iya, astagfirullah. Coba kamu lihat. Itu ada yang botak tuh kagak ada harokatnya. Nah, A-nya mana? Itu cuma la doang loh. oh iya. Nah, gitu. Itu harokat dulu baru huruf. Ya, Lamnya, ya, ya Allah alladzi jauh banget social distancing. mohon dimaklumi ya Ustazah. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya audiensnya ngomong kayak gitu, itu A-nya jauh banget kayak gak? Gimana ngomongnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman. Kok gitu doang? Masih bisa, tapi masih bisa dibaca kan, teman-teman? Iya, betul. Ya gitu aja Ya, nggak apa-apa diem abis. oke, Teman-teman kita lanjutkan ya ya. dimaklum huruf A-nya agak jauh supaya harokatnya terpisah gitu. Karena tadi lamnya itu harokatnya pas di atas terlalu mepet dengan hamzahnya, makanya saya pindahkan jaraknya gitu. Oke, kita Ya, lanjut ya. siap. Alladzi tadi Ega Alladzi, suruh audiens baca ya. ya, Alladzi alladzi. yuwaswisu. Oh iya ya Kak Ega ya. Ini idgham bi gunnah juga. Salah salah salah. Apa? Idgham mutamatsilain. Soalnya kan dua huruf yang kembar, satunya satunya hidup, satunya mati gitu. Jadi kalau menurut aku idgham mutamatsilain juga yang ini. Ya, terima kasih, Kak Liu. Tadi namanya lupa, Ustazah. Lalu Ya, terima kasih Kak Talu. Dari teman-teman yang lain, ada lagi eh, aku namaku Asti. dengan siapa tadi? Kak Kak Ega, aku mau jawab dong. Namaku Asti. Ya, Kak Asti, silahkan. Apa Nah, itu, Kak? Kak, kalau misalnya dilihat dari contoh alladzi waswisu ini, menurut aku idgham mimi. Soalnya contohnya kayak mim ketemu mim. Ya, Udah terima dua jawaban kasih. aja. Ceritanya audiensnya nggak mau jawab lagi. Terima kasih Kak Asti dan Kak Luhu. Lu dah ya. Kak Talu. Nah, ini fatal loh. Fatal. Nggak boleh sampai kita lupa nama peserta yang punya interaksi khusus atau enggak kita salah nyebut namanya. Harus ingat ya.
Terus, Ustazah, kalau misalnya kita mau bilang supaya untuk mempermudah kita juga supaya hmm, namanya nggak kelupaan tuh, cara kita bilangnya kalau mau angkat tangan tuh gimana ya Ustazah? raise hand aja, angkat tangan. Maksudnya? Kan kalau misalnya di Google Meet kan ketahuan siapa yang angkat tangan. Jadi Iya, kita sekalian bisa lihat namanya kan Ustazah. iya. Nah, Boleh, nggak itu apa-apa. bilang Teman-teman, teman-teman, supaya efektif dan saya bisa mudah menemukan teman-teman yang interaksi, boleh pada saat mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat, raise hand aja. Gitu, nggak apa-apa. Supaya saya lebih mudah menemukan teman-teman. Oke. lanjut ya Ustazah. Mm-mm. Terima kasih pertanyaan dari Kak Talu dan Kak Asti tadi. Ya, yang pertama dari Kak Talu. Kak, jadi untuk idgham lain atau lain, khusus pada bacaan ini, dia tidak termasuk ke dalam hukum bacaan tersebut. Bacaan ini tuh yang Kenapa? mana? Kan ada tiga tuh yang nampak. Ini pada bacaan allazi yuwaswisu. Ya. Kenapa? Walaupun dua huruf tersebut sama, ini pengecualian ya teman-teman. Karena pada bacaan ini terdapat hukum bacaan madil tabi'i. Apa itu madil tabi'i? Teman-teman masih ingat apabila terdapat huruf mad. Huruf mad itu alif, ya, dan waw. Hmm, kurang. Huruf mad itu alif, iya, sukun, ada sukunnya. Wow, Iya. sukun, jangan iya dan wow aja. Oh ya. Jadi huruf mad itu kan ada tiga ya teman-teman. Alif, huruf mad itu ada tiga. Ini perlu ditulis nggak ya Ustazah kalau kita mau ngejelasin? Gak apa-apa, yang penting tulis cepat. Jangan ditambal-tambal, apa kayak tukang sol aja. Satu. Huruf mad itu ada tiga. Yang pertama alif, yang kedua itu ya sukun, yang ketiga itu ada waw sukun, Ya, wawu jangan sukun. jangan sampai lupa titik ya-nya. Ya, warna hitam. Bisa gitu ya, beda warna. Terus, Karena wawunya di nggak ada sini sukunnya loh. wawu sukun, wawu sukun. Itu kayak domah loh, sukun ya-nya beda, sukun wawunya beda. Oke. Dan wawu sukun. Ya. Nah, Terpisah. nah di sini kita lihat berarti dia termasuk tidak ke dalam huruf mad. Termasuk, Kak. Nah, makanya di sini terdapat hukum bacaan madil tabi'i, bukan idgham mislain atau mutamatsilain. Ini pengecualian ya teman-teman. Jadi tadi yang untuk idgham mislain atau mutamatsilain memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua tidak berlaku pada saat huruf yang pertama itu merupakan mad tabi'i. Huruf yang pertama merupakan mad tabi'i. Huruf Ya, pertama itu yang dimaksud sukun ya, Kak Ega. ya, Kak Ega, maaf, boleh boleh lihat contoh yang tadi sebelumnya nggak? boleh. Jangan lap-lap kumis. Keringat Ustaz. Ini, Iya, betul. Terima kasih, Kak Ega. Aku mau nanya, kan di awazanu hum itu juga huruf pertamanya waw, waw sukun itu juga masuk mad tabi'i kan, Kak?
Ya, terima kasih Kak. Bagus sekali pertanyaannya. Heeh. Teman-teman, untuk wawu sukun ini, dia memang termasuk huruf mad. Tetapi, huruf sebelumnya itu berbaris fathah. Untuk mad tabi'i, kalau dia bertemu dengan wawu sukun, huruf sebelumnya itu harus berharokat dhammah. Contohnya, u, Dikecilin aja. Nih, dikecilin aja, terus tulisnya di samping keterangan huruf mad tadi yang waw sukun itu. Jadi dilengkapi oh, keterangan tanda mad, ciri mad itu, supaya jangan menambah lagi poin baru. oh iya ya. Nah, Mana? untuk Nah, wawu gitu. sukun, contohnya itu sebelumnya ada huruf berharokat dhammah, teman-teman. U misalnya, atau Mana waw, bu. waw sukunnya mana? Bersihkan kanvas mulu. U nih, Ya, atau huruf yang lainnya, bu. Ini huruf apa sih? Bu, bu. Nah, seperti itu. itu apa? Lu atau apa? Ini bu. Mana titiknya? Hmm. Dia mah Nggak bisa ngomongnya disetting. kecepetan. Ngomong udah di mana, tulisannya belum selesai, delay. Ya, teman-teman. Jadi, huruf matnya itu bisa dikatakan huruf mat jika kalau waw itu sebelumnya huruf berharokat dhammah. Kalau ya, aduh nulis lagi nih. Ya udah. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita tarik garis ke sini. Ya. Kalau ya, ini contohnya kayak tadi. Di atau bi apabila huruf yang sebelumnya berharokat kasroh. Ya, titiknya. Ya Allah, gede banget. Oke. Kalau alif, alif teman-teman masih ingat? Masih alif. Dia mendampingi huruf yang berharokat fathah. Ya, betul sekali. Berharokat fathah. Ba Ya Allah, udah kayak kumis Paraden. atau apa lagi, teman-teman? Ma, Ya, ma. Nah, jadi itu. Untuk idgham lain tadi, dia tidak bisa dikatakan idgham lain apabila huruf huruf yang pertamanya itu berupa huruf mad. oke. Tidak bisa dikatakan. Nah, aku pengen koreksi. Dua huruf sebelumnya. Jangan huruf sebelumnya aja. Karena kalau kita kategorikan huruf sebelumnya, keterangannya cuma huruf sebelumnya, berarti itu cuma satu huruf. Hmm. Tapi kalau misalnya kita bilang sebelumnya tidak diawali oleh mad, berarti terdiri dari dua huruf. Huruf yang harokatnya se, apa sejalan dengan kondisi huruf madnya. Yang di atas itu kan juga huruf mad, tapi dia bukan mad karena diawali bukan oleh harokat yang sejalan, yang awa itu.
Jadi bukan huruf sebelumnya, tapi sebelumnya bukan mad. Jadi nggak pakai kata huruf. Oh, ya. Sebelumnya tidak ada mad. Kayak au. Au ini kan bukan mad, teman-teman. Yang namanya mad itu u atau a atau i gitu. Jadi kalau teman-teman bertemu dua huruf yang sama, satunya sukun, ini kumis. Nggak kumis hidung, nggak hidung mulut. Emang punya jenggot. Jadi tadi juga Coach Zizi juga sebelumnya garuk-garuk hidung, garuk-garuk jidat. Kamu kepanasan. Iya, Ustazah. Jadi keterangannya adalah kalau teman-teman bertemu dengan dua huruf, yang satu sukun dan yang keduanya hidup, pastikan sebelum huruf sukun itu apakah mad dibaca mad atau tidak. Kalau tidak dibaca mad, berarti itu sudah pasti idgham lain. Tapi kalau misalnya dibaca mad, walaupun huruf sukun bertemu huruf hidupnya sama, tapi dia bukan idgham lain karena sebelumnya bukan mad. Sebelumnya bukan mad, bukan huruf sebelumnya mad, tapi sebelumnya bukan mad. Gitu ya. Makasih, Bagus, Ustazah. Ega. Di antara proses coaching coach-coach yang lain, alhamdulillah Ega Allah izinkan jadi yang pertama rapi. Kalau kemarin Alhamdulillah. pertama selesai teori 80, terus sekarang alhamdulillah yang pertama rapi sampai tuntas bahkan sebelum menit ke-40. Yeay! Tepuk tangan buat diri sendiri walaupun kepanasan, keringetan. Gitu. Paling gitu. Dan kira-kira kalau misalnya ada penambahan teori, akan ada penambahan teori apa tentang idokomis lain ini? Di sedikit lagi menitnya. Gimana, Ustazah? Kalau misalnya dikasih waktu untuk menjelaskan lagi, kira-kira ada sisa materi apa yang untuk melengkapi idokomis lain ini supaya tuntas? Sudah selesai, Sudah, Ustazah. masih kurang. Ya. Kurangnya ada berikan contoh nun sukun bertemu nun hidup dan mim sukun bertemu mim hidup. Nanti di situ Ega sampaikan kalau mim sukun bertemu mim hidup, boleh disebut idgham lain atau mutamasil lain? Boleh. Karena dua huruf yang kembar juga. Tapi Oh, ini punya nama pertanyaan lain Kak lagi Asti nggak? tadi, Ustazah. Kenapa? Tadi pertanyaan Kak Asti. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ditanya nama lain, ada nama lainnya, yaitu idgham mi. Artinya memasukkan dua huruf mim. Nah, satunya lagi nun mati bertemu nun hidup, misalnya min ni'matin. Nanti ditulis ya. Nah, ini boleh nggak disebut idgham mutamatsilain atau mithlain? Boleh, tapi dia punya nama khusus yang lain yaitu idgham bil ghunnah. Gitu. Udah mau mati nih, bentar lagi. Jadi ditutup saja. Subhana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Ustazah Alhamdulillah. Man.